Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wa muslimat rahimahullah. Ayat muda yang saya hormati jamaah sholat Isya dan juga ahli salim, ahli sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan. Monggo Bapak keluar saja. Bersyukur juga membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata kolbu, membuka mata batin, karena syukur adalah lawan dari kufur. Kalau kufur itu cover, itu menutup mata hati, menutup mata jiwa. Tapi kalau syukur itu membuka, jadi terbuka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk malam hari ini topik sesuai undangan saya dia, yaitu memahami mata batin atau memahami mata rohani. Nah, memahami mata rohani itu terus terang ada landasan hukumnya. Tapi sebelum ke ini, ya, saya tampilkan dulu sebagai prolog Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani Fakshairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum summa qalibun juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Dzalika Allahu ya'ti bihi man yasha wa man yudlilillahu wa man yudlilillahu fama lahu min hadin. Jadi kalau ini kita terjemah lewat cepat, ya, ini terjemahannya. Tapi nanti saya memperagakan dulu, ya. Jadi terjemahan cepat seperti ini. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa untuk ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Sementara katanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan, Allah niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin atau pemberi petunjuk. Nah, ini terjemahan tepat. Sekarang kita membaca dulu, ya, terjemahan per ayat dulu. Allah nazzala, ini fi'il madhi, telah menurunkan ahsana yang paling
paling baik apa? Al-hadis adalah hadis. Kalau di tempat hadis diterjemahkan perkataan. Ini saya kasih kira ya, hadis atau hadis. Jadi Allah itu menurunkan ahsanul hadis, menurunkan hadis yang paling baik. Jadi ahsan itu dari hasanah, ya yasmu. Ahsan itu artinya paling baik karena ini isim adzam. Kalau bahasa Inggrisnya kalimat superlatif, ya katanya itu superlatif. Jadi paling baik apa? Hadis. Jadi Al-Quran itu juga namanya ahsanul hadis, sebaik-baik hadis, sebaik-baik berita. Jadi hadis itu berita, ya. Kita ya mutasabiyah yang serupa, ayat atasnya itu mutasabiyah serupa masani dan diulang-ulang. Kan hidup ini juga pengulangan, pagi bangun tidur, subuh, ya aktivitas kerja sampai malam tidur lagi itu. Al-Quran juga masani, ya diulang-ulang. Kemudian dulu ya, bergetarlah mereka. Ya. Saya mau beri jadi mutasabiyah tadi. Taksya itu dulu lagi jadi gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dulu itu kulit ya, aladina yang orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kalau sudah membaca Al-Quran dengan hati nurani, itu kulitnya akan gemetar. Karena Al-Quran itu adalah bahasa langit, bahasa jiwa, bahasa alam dimensi tinggi. Kemudian juga Al-Quran itu nur atau cahaya. Yang namanya cahaya itu adalah hubungannya dengan kesadaran manusia. Karena apa? Yang syahna baru takut kepada roh mereka. Suma talimu dulu bantu kita kemudian menjadi lembut, ya, kulit dan hati mereka. Jadi manakala memahami, membacanya itu memahami, kemudian bisa bergetar hatinya, kemudian kulit dan hatinya itu menjadi lembut. Kulubun, ini kulubun dijamah dari kolbun. Karena apa? Ilan dzikrillah. Karena dia itu ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah itu ada hubungannya dengan tema saya bulan depan, ma'rifatullah. Jadi ingat pasti kenal dulu. Ya. Contoh misalnya, saya berikan contoh. Mas Eji ini aslinya Pacitan, punya bapak. Kemudian bapak yang belum pernah ketemu, ya, suruh mengingat bapaknya Mas Eji yang di Pacitan, pasti tidak bisa karena belum mengenal. Tapi saya yang waktu nikahan ke sana masyarakat Manten, saya kenal dan tahu bapaknya Mas Eji, saya mengingat bisa, Pak. Nah, disitulah pikir pada itu dimulai dari ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Allah yang ramah rahim, Allah yang maha lembut, Allah yang bijaksana, Allah yang maha cerdas, Allah yang membantu beri rezeki. Itu kita kenali dulu, kita rasakan. Jadi yang namanya rasa itu beda dengan rasio. Misalnya kita ingin bahagia, itu kalau menurut rasio, bahagia itu duit kan sehat, kemudian keturutan keinginannya ini rasio pikiran. Tapi kalau menurut rasa, ya pokoknya saya saat ini bahagia, sudah bahagia, tidak pakai rasio lagi, tidak usah dipikir lagi. Nah, demikianlah kita ini kalau yang selalu bangun. Jadi di sini kulit apa itu? Taksya itu minhu dulu
wujudul ladina yafshana rabbahum summa taru wujuduhum wa kulluhum ila dzikrillah. Jadi kulitnya menjadi lembut, kemudian kalbunya, hatinya, ya, karena ini temanya mata batin, mata rohani, maka kalbunya juga menjadi lembut karena ingat pada Allah. Dzalika hudallah, itu petunjuk Allah, yahdi bihi mayasya. Allah menunjuki siapa yang dikehendaki. Kemudian wa man yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya itu orang yang memberikan petunjuk. Ini bukan pilih kasih, Pak. Ini harus dipahami secara kausalitas sebab akibat. Bukan Allah itu tak kasih A, tak kasih petunjuk, ini tidak, itu tidak berlaku namanya hukum kausalitas atau sebab akibat. Yang mencari petunjuk, belajar, mengaji, masih taklim, insya Allah juga dapat petunjuk. Tapi kalau yang di rumah, tidur bunker, tidak pernah mendapatkan petunjuk, ya, Al-Quran itu 6.236 ayat, 30 juz, 14 surat. Tiap malam tidur tidak pernah ngaji, kapan tahunya petunjuk itu? Padahal hudalilasi petunjuk untuk manusia, kalau dipelajari hudalil mutaqi petunjuk untuk orang-orang yang mutaqi. Jadi Allah tidak boleh kasih. Ini berlaku apabila jadi kalau Allah misalkan yang memang orang itu tidak mendapatkan pemberi petunjuk min hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai prolog sebelum kita nanti menginjak ke topik inti. Dan ini masih prolog juga ya. Riwayat. Tadi saya mau ngetik alatnya belum sempat. Jadi begini. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilal nar. Itu artinya bisa dibaca, barang siapa menjadikan Al-Qur'an di depannya sebagai pedoman dan petunjuk, niscaya ia akan menuntun ke surga. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya atau mengabaikan, tidak mempelajari, niscaya ia akan mendorongnya ke neraka. Ini sinkron sekali dengan akibat. Maka tadi Al-Quran itu ahsanul hadis. Kalau yang ditulis oleh Imam Ahli Hadis itu namanya hadis riwayat. Kalau Quran itu ahsanul hadis. Jadi kalau hadis riwayat itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mursal, ada yang hasan dan lain sebagainya. Itu ada yang punya sendiri itu mustalah hadis. Ciri-cirinya hadis yang sunnah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu harus kita. Maka siapa yang Quran di depannya, ya, termasuk kita mengkaji tentang topik landasannya itu masalah di depan. Tapi kalau ada keterangan, ya hadis riwayat dipakai tidak masalah. Tapi ini menjelaskan ayat ini sehingga tidak bertentangan. Maka siapa yang Qurannya di depan, dia akan menuntut ke jalan. Ya, maka dalam surat ayat 2 itu kan, aku menurunkan Quran ini kepada Muhammad tidak supaya kamu menjadi susah. Artinya Quran ini supaya kamu tidak susah, supaya suka, supaya gembira, karena akan menuntut ke jannah. Jannah itu adalah termasuk lambang kebahagiaan, lambang taman keindahan, taman kebaikan, taman kesukaan. Kalau nar ini adalah lambang yang namanya ke penderitaan. Nah, kalau supaya belum, sekarang mari kita masuk ke topik, yaitu tentang mata batin atau mata jiwa. Kita Al-Quran dan dibaca, yang membaca itu menganalisa, mentilawah, kemudian memahami, tadabbur, menganalisa, melakukan, mensiarkan, termasuk kita kajian itu mensiarkan, melestarikan juga.
Kemudian fatakunu lahu qulubun yaqiluna biha. Kemudian dia itu berpikir, ya, istilahnya memikirkan dalam perjalanan hidup itu dengan qalbu, bukan dengan akal. Di sini dengan lahu qulubun yaqiluna biha. Jadi supaya akalnya itu digunakan akal yang di qalbu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata menggunakan di sini, ya, nanti ada korelasi ayat yang lain bahwa Allah itu menurunkan dua mata, ya, dalam surah 90, ya, itu kan alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya ainain, dua mata? Kalau dua mata secara terjemahan biasa ya dua mata kanan kiri, tapi di sini kita masuk ke dalam dua mata itu adalah mata rohani dan mata jasmani. Ya, nanti kita bahas di itu. Intinya kita tahu dulu bahwa manusia itu diberikan mata jasmani dan mata rohani, dua mata. Nah, maka mereka itu suruh berjalan di muka bumi dan berpikir dengan akal kalbunya. Ya, kenapa? Supaya apa itu? Dia itu supaya dengannya, telinganya itu bisa mendengar, ya, adzan. Ya. Jadi ada kalau tulisan sebetulnya tulisan adzan memanggil itu tidak pakai adzan, tapi kalau adzan itu telinga. Jadi ini mata kuna lalu tunggu ya supaya dalam perjalanan ini tadi menggunakan akal kalbunya dan telinga ini juga telinga kalbu, telinga batin. Tasma'una dia bisa mendengarkan. Fa'innaha, maka sesungguhnya la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub. Ya, ini jelas sekali Pak, tegas sekali oleh Allah itu, ya. Sesungguhnya bukanlah mata pemandangan itu yang buka, tetapi yang buka adalah qalbu, hati yang itu di dalam dada. Jadi kalau orang tidak bisa membaca, ya, menggunakan akalnya tentang dalam perjalanan di bumi, ya, wisata, senang-senang, joget-joget, nyanyi-nyanyi, nanti pulang tidak dapat mentenang, sampai rumah masih marah-marah. Ini namanya belum berjalan di buminya tadi, belum pakai qalbu, belum pakai pendengaran. Karena apa? Kalau ada orang sampai buta, itu yang buta bukan jasmani, mata jasmani, tapi mata rohani tadi. Seperti dalam surah 90 itu diberikan kalau menjadikan dua mata, mata jasmani dan mata rohani. Maka disinilah pokok kita memahami mata rohani supaya kita itu mata jiwa, mata rohani kita itu bisa melihat keadaan, termasuk hati. Kalau dengan mata hati orang bicara jarak jauh antara orang tua dengan anak atau remaja dengan calon kekasihnya, itu walaupun jauh di sini dengan Malaysia sana pelan-pelan Pak. Assalamualaikum, selamat malam, ya kabarnya baik-baik. Ini pakai hati. Tapi kalau yang nggak pakai hati, padahal lihat di terminal ada orang merebutan penumpang, berjaraknya 0 meter itu bawa taruh mata-mata. Itu cuma namanya pakai nafsu. Itulah perbedaannya yang namanya hati, ya, di dalam yang dibuat. Kita lanjut dulu Bapak. Surat Isra ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana, dan barang siapa ada fi hadhihi, di saat ini di dunia ini a'ma buta, fa huwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat juga buta, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Nah, yang di sini buta ini juga bukan mata jasmani Pak. Ya
ya. Orang waktu tidak pernah dalam kehidupan itu tidak pernah menggunakan mata hatinya, tidak pernah menggunakan mata rohaninya, itu waktu keadaan sakaratul maut juga tidak bisa melihat. Karena melihat siapa? Melihat roh, melihat Tuhannya, ya. Ini kita langsung lanjut. Keadaan nyawa di terowongan. Pak Alis hafal surat Al-Fatihah, ya. Ayat 83 sampai 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil qulub wa antum hina idin tanzurun. Wa nahnu tanzurun, ya. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tusirun. Keadaan nyawa di terowongan itu sakaratul maut, ya. Maka mengapa ketika nyawa sampai di terowongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadamu daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Harusnya apa? Kalau sakaratul maut nyawa di terowongan, itu harusnya melihat Tuhan. Ini kan kata Allah. Harusnya kamu melihat, tapi kenapa kamu tidak melihat? Lah waktu selama hidupnya itu tidak pernah menggunakan mata rohaninya. Yang digunakan hanya untuk mata jasmaninya. Maka saya lebih sampaikan contoh ini. Mata jasmani atau kesadaran indera itu kadang menipu. Contoh gini, kalau di ayat 190 dan 191 surat Al-Imran itu kan inna biqolis sama watiwa waktila bidaini wa nahari ayat itu dulu apa. Jadi penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ini adalah tanda atau ayat bagi filsafat. Nah sekarang pergantian siang malam, kalau pakai mata jasmani Pak, mesti dia mengatakan matahari terbit dari timur, ya, dia kan? Kalau pakai mata jasmani, kesadaran indera, tapi masuk kesadaran akal, kesadaran ilmiah, ya. Sains, teknologi, astronomi, kosmologi mengatakan bahwa bumi ini rotasi 24 jam kecepatan 1670 km per jam. Artinya buminya berputar ke timur. Berarti mata tadi kalau matahari terbit dari timur itu memang benar, tapi sebetulnya yang berputar itu adalah bumi kita, bukan matahari yang berjalan. Loh ini kan sudah berbeda lagi. Nanti masuk ke kesadaran roh, kesadaran rohani, kesadaran jiwa, masuk ke kesadaran ilahiyah. Beda lagi, ternyata bumi kita ini berputar rotasi kecepatannya 1670 km per jam, padahal para ahli memperkirakan beratnya itu 600 triliun ton, sudah sekali. Dan ini cuma satu bumi kita, padahal dalam solar system kita itu, di samping bumi kita itu, di sana dekat matahari ada Merkurius, ada Venus, setelah bumi kita ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan seterusnya. Itu semua berputar rotasi. Berarti ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabaha lillahi ma sama wa ta'ala. Jadi sabaha itu Allah Maha Penggerak. Jadi kalau Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diartikan Allah Maha Suci, karena Kudus juga suci. Subhanahu itu Maha Penggerak, Allah Maha Penggerak juga bisa. Nah, maka orang yang jarang menggunakan mata rohaninya itu waktu sakaratul maut nyapa di tengah enggak. Padahal Allah sudah di sini ya. Nahnu aqrabu ilahi minkum walakin sini. Saya itu lebih dekat akrab dari orang banyak kebu ya. Biar akrab ini istilahnya curhat juga, lebih dekat ilahi
bisa berlatih menggunakan mata batin kita, mata rohani kita, sehingga nanti kalau kita itu mendekati ajal sudah istilahnya berlaku atau sakit mematu, bisa melihat roh, bisa melihat Tuhan, bisa merasakan, dirasakan, jadi merasakan kehadiran Allah, karena Allah akrobu min hablillah, kalau lebih dekat dari kurang tadi leher kita. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya tentang aku lihat dari dekat, jelas sekali. Al-Baqarah 186. Nah, Bapak sekalian, kita lanjut lagi. Dijelaskan oleh Allah ya. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 72 tadi ya, bahwa yang Buddha itu adalah mereka waktu di dunia dan di sana lebih buka lagi, itu bukan matanya. Surat 20 surat ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghidupkannya pada kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang yang berpaling dari dzikri, dzikri itu kan bahasanya termasuk nama Al-Quran kan. Surat 15 ayat 9 itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Jadi dzikra itu adalah, jadi kalau orang yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupannya itu akan dongkrak sempit, Pak. Ya, masalah kecil menjadi besar, itu dia penuh kesempitan, penuh penderitaan. Dia tahu dia tentang apa itu konsep lahan makasabah, bahasa makasabah, hukum tak berkue. Kalau kita memahami hukum semesta saja, Pak, itu sesuai dengan Quran juga. Air itu kembalinya kita tahu, air kumpul dengan air, Pak. Padahal yang di gurun tandus sana harusnya air ke sana, tapi nanti akan mengalir ke laut. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya orang malam itu ya, sesuatu itu yang sama akan menjadikan berkumpul air menjadi lagi. Contoh lagi kalau di masyarakat, Pak. Kalau namanya Pak Menteri itu boleh mantu orang mungkin anak yang kali ngomong banyak mesti orang banyak, tapi yang desa saya tidak berdagang ya, orang yang hidupnya pas-pasan nanti akan ketemunya yang pas-pasan. Mungkin anak lulus SD ya nanti dapatnya tidak mungkin ya jadi dokter. Inilah seperti air kembali ke air, tidak mungkin air pada tandus. Ini hukum alam. Siapa yang melakukan hukum alam, maka ada konsep lahan makasabah, lahan makasabah, hukum tabur kue disuikan. Nah, maka kalau kita ya akrodo berpaling dari dzikri, dari petunjuk, yang kehidupan akan sempit karena tidak ada solusi problem, tidak bisa ada penyelesaian. Tapi kalau sudah pakai petunjuk, ya kita mulai dari rumah tangga. Kalau saya itu dimulai dari bab makanan, Pak. Dengan keluarga di rumah, kalau masalah makanan, bolehnya orang jajan, pokoknya masalah makanan sudah tidak menjadi masalah dalam keluarga. Kalau aku tidak cocok jajan, ya tidak masalah langsung. Jadi sudah selesai. Masalah baju dicuci, disetrika sendiri dan sebagainya sudah selesai. Jadi masalah pakaian, makanan itu dalam tangga tidak ada masalah. Lalu yang nanti meningkat lagi dan sebagainya seperti itu. Jadi karena agama itu praktek, jadi harus kita yang mengalami sendiri. Seperti kita ma'rifatullah Allah itu juga kita mengalami sendiri, tidak bisa. Kamu bagaimana kamu tidak bisa. Perjalanan spiritual seseorang itu beda-beda. Nabi juga begitu. Kalau Nabi Muhammad lewat Wahiro, Nabi Ibrahim lewat melihat bulan, melihat planet, melihat bintang, melihat matahari dan sebagainya.
harus kita jalan sendiri. Jadi kita tidak hanya berhenti di linteng hukum, tidak berhenti hanya dalam pengetahuan, tapi harus keliling kudu. Kita harus kerjakan, kita harus belajar praktek. Setelah itu linteng tubi kita menjadi rutin mengerjakan. Akhirnya apa yang jadi learning to live together? Kita sudah sama-sama orang banyak yang lain itu membangun semesta ini, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah, membuat kedamaian tentram sebagaimana misi Nabi Adam dan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Kita lanjut masih. Kalau tadi ayatnya 125 sudah bahas, sekarang ayat 125 ya, tadi 125. Maka orang tadi berkata, "Qala Rabbi lima kasartani a'ma wa qad kunta basira." Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghidupkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Dulu saya di dunia aku melihat, tapi kamu itu melihatnya hanya dengan mata jasmani, tidak pernah melihat dengan mata rohani." Itu maksudnya ya Allah. Maka di sini, di sana buta. Maka supaya nanti kita tidak di sana buta, saat ini kita juga melihatnya dengan dua mata. Tapi bahwa Allah alam takjakan lalu aina tadi, Allah memberikan jadikan pada kita ini adalah dua mata, mata jasmani dan mata Tuhan. Ya, sementara bisa ditangkap oleh Pak Guru. Ya. Sebagai ayat terakhir, ya, surat 17 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahdihillahu fa huwa muhtadi, wa man yudlil fala tajida lahu awliya min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhi umiyam wa hukman wa summa ma'ulahum jahannamu ulama obat zidnahum sa'iro. Dan barang siapa yang ditunjuk Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang diasaskan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekat. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Yang setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka. Ini bagi orang-orang yang buta mata kalbunya, yang buta mata batinnya, yang buta mata rohaninya. Maka dalam pembukaan saya selalu bersyukur itu membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin. Karena syukur lawan dari kufur. Lain syakartum azidannakum. Kalau kamu bersyukur membuka mata hati akan terbuka ditambahi yang namanya keberkatan kehidupan. Walain kafartum, kalau kamu itu mengkafiri, kamu itu kafir, menutup diri, menutup kalbunya, ya sudah akan ada bila sakit siksa seperti ini. Nah, kalau demikian berarti sudah jelas bahwa kita diberi oleh Allah sebagai tempat tubuh, ada pikiran, ada jiwa, ada rohani, yang semua itu adalah tugas tubuh kita ini hanya mengantarkan sang jiwa yang ada di dalam sini, ya, untuk kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainah. Jadi kalau kita diberi umur, ya, itu harus kita syukuri, Pak. Tapi kadang kita salah kaprah, ya, ulang tahun kesekian. Itu secara hakikat itu bukan ulang tahun, Pak. Karena kalau ya, ulang tahun dari ini ke 30, padahal usianya 40, itu artinya secara hakikat umurnya kurang. Maka sebetulnya ulang tahun itu cara gampangannya itu syariatnya, hakikatnya itu hilang tahunnya itu hasilnya. Maka harus kita pergunakan sebaik-baiknya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang ini menjadikan pengantar kita. Dan yang terakhir, perhatian saya ini penting sekali. Kalau kita hanya menggunakan mata jasmani, mata satu, digambarkan oleh Rasulullah, itu seperti dajjal, Pak. Dajjal itu matanya satu, hanya melihat pakai mata jasmani. Maka membohong, pendusta. Karena apa? Tidak bisa melihat dengan mata batinnya. Nah, inilah sebenarnya sebuah berita metafora atau silokat yang perlu harus kita pahami. Jangan sampai kita seperti dajjal hanya melihat dengan mata satu, tapi kita harus melihat dengan mata dua, yang mata jasmani dan mata rohani. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, sisa kita ini. Ya. Bagi terakhir, terima kasih kepada Ibu Indah sudah memberikan sponsor snack pada malam ini. Semoga menjadi amal baik. Jadilah menghubungi iman jasa, Allah memberikan petunjuk sunfah wali pada siapa yang menjadi, siapa yang menjadi adalah orang-orang yang berkehendak. Namun kita mulai